Shalom adik-adik, kita berjumpa dalam ibadah online sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telo Baru. Sebelum ibadahnya dimulai, berikut adalah panduan untuk orang tua dan adik-adik di rumah. Sebagai orang tua, kita harus membantu anak-anak kita agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir di mana saja termaksud di rumah. Untuk itu, persiapkan diri kita selayaknya berada di gereja. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Adik-adik bebas berekspresi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selama ibadah berlangsung, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Oh ya mama papa, anak-anak melihat teladan kita juga loh. Untuk itu, antusias juga ya dalam mengikuti ibadah ini. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Nah, anak-anakku semua, apa sudah mandi? Sudah cantik? Ya, kalau kita mau masuk dalam ibadah, kita harus rapi, bersih, supaya kita memuji Tuhan dengan senang hati. Nah, anak-anak yang terkasih, saya mau menyapa dulu. Apa kabarnya hari ini, Ibu Guru Nona? Amat sangat luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anakku di rumah ulang sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Amat sangat luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita bersuka cita bergembira karena Tuhan selalu memberkati kita. Nah, anak-anakku mari bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita dan kita menyanyi Shalom, Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lompat-lompat. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Nah, anak-anak terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, anak-anakku terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu mengasihi kita dan menyayangi kita. Dia mengasihi kita lebih daripada teman. Nah, hari ini kita akan belajar menyanyi bahasa Inggris. Di sini artinya bahwa Tuhan lebih mengasihi kita daripada teman. Dia mau selalu mengasihi kita. Kita akan menyanyi I want to be your friend. I want to be a friend a little bit more. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more.
Anak-anakku sampai di sini suka marah-marah sama mamanya, suka melawan, apalagi memukul sama kakaknya atau adiknya. Nah, anak-anakku, kita sering mendukakan hati Tuhan, menyakiti orang tua kita. Maka itu mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dan minta ampun bahwa Tuhan, kami sering mendukakan hatimu. Mari kita berdoa dengan mengakui akan segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami sering mendukakan hatimu. Kami mohon ampun ya Tuhan, kasihani kami. Amin. Nah, karena kita sudah mengakui akan segala dosa-dosa kita, karena Tuhan Maha Pengasih, Dia mau mengampuni dosa-dosa kita melalui Yesus, anaknya yang tunggal, yang rela disalib demi dosa-dosa kita. Kita menyanyi, dihapuskan dosaku. Karena kita sudah mengakui dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan, Dia sungguh Maha Pengasih. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Nona, sebelumnya itu kita mau menyanyi Buah Semangka. Buah semangka sangat baik, sangat baik. Jika jus diminum, srup, 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 srup. Firman Allah, kabar baik, kabar baik. Ayo ceritakan juru selamat, juru selamat. Nah, shalom dan selamat pagi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan lupa kita siapkan Alkitab kita, dan jangan lupa buat anak kecil dan anak besar, siapkan pulpen dan bukunya untuk dipakai menulis. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus membangunkan kami pagi ini sehingga kami bersama-sama bangun untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita-Mu. Engkau memberkati kami, berkati Ibu Guru Nona Tuhan Yesus yang akan membagikan firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan Engkau urapi Ibu Guru Nona dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu pula dengan anak-anak sekolah minggu kami yang akan mendengarkannya, Engkau pasti bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Ibu Guru mau bertanya dulu, siapa di sini yang pernah berbuat janji sama temannya, ataukah pernah dijanji sama temannya? Ibu Guru juga selalu membuat janji. Nah, bagaimana perasaan adik-adik sekolah minggu ketika berjanji sama teman-temannya, namun janji itu tidak ditepati? Nah, ataukah ketika orang tua kita berjanji,
pasti ada pesan yang ingin disampaikan ketika orang tua kita berbuat janji. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan terambil dari Alkitab, dari Imamat pasal 25, 26, dan 27. Jadi ada 3 pasal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, setelah bangsa Israel berjalan untuk menuju ke tanah Kanaan, penyertaan Tuhan selalu hadir buat bangsa Israel, di mana Tuhan sayang kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan memberikan mereka penyertaan yang begitu luar biasa, menghendaki mereka untuk taat kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, naiklah ke Gunung Sinai." Akhirnya Bapak Musa naik ke Gunung Sinai. Tuhan akan memberikan perintah kepada umat Israel. Akhirnya Bapak Musa pun naik ke atas gunung. Dia naik ke atas gunung untuk mendengarkan perintah dari Tuhan. Perintah pertama yang diberikan Tuhan, jika nanti kamu masuk ke tanah Kanaan dan kamu bekerja di sawah dan di kebun, kamu butuh istirahat, mengembalikan tenaga kamu. Jadi selama 6 tahun lamanya kamu akan bekerja. Kamu akan menanam di tanah dan menghasilkan banyak makanan. Tetapi pada tahun ke-7 atau dikatakan tahun Sabat, kamu tidak boleh bekerja dan tidak boleh melakukan apapun. Tidak boleh berladang, tidak boleh berkebun, tidak boleh menanami tanah. Itu semuanya tidak boleh pada tahun Sabat. Nah, ada lagi disebut dengan tahun Yobel, di mana tahun Yobel ini berarti semua lepas dari pembebasan, di mana budak akan berhenti bekerja, semuanya dibebaskan. Budak itu sama seperti pembantu yang kerja di rumah ataukah yang disuruh untuk kerja paksa. Kemudian orang-orang yang menjual harta warisannya harus dikembalikan lagi kepada mereka. Kemudian ternak yang ada di kandangnya semuanya harus dibebaskan. Tidak ada lagi yang tersisa, semuanya dibebaskan. Kemudian yang punya utang semuanya lunas. Tidak boleh lagi orang membayarnya, semuanya utangnya lunas. Itulah tahun pembebasan. Mengapa Tuhan mengadakan tahun pembebasan? Supaya semuanya diberikan keadilan, semuanya rata, tidak ada yang dibeda-bedakan. Baik itu mau kaya kah, miskin kah, semuanya sama di mata Tuhan. Nah, lalu Tuhan memberikan perintah yang kedua. Perintah kedua harus menyembah kepada Tuhan saja dan hidup menurut kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati bangsa Israel dan akan memberikan hujan. Kemudian tidak ada lagi terjadi pertengkaran. Yang terjadi adalah pendamaian. Kemudian jikalau bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Perkelahian terjadi di mana-mana, peperangan terjadi di mana-mana. Bahkan tanah tidak akan menjadi subur karena tidak turun hujan. Kemudian tanah tidak akan menghasilkan makanan yang sangat banyak. Nah, kemudian Tuhan memberikan perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga selanjutnya yaitu jika kamu berjanji atau di dalam Alkitab dikatakan bernasar, itu harus ditepati. Misalnya, kalau kita mau pergi ke gereja, kita dikasih uang sama mama, atau saat ini di rumah dikasih masuk untuk persembahan, dikasih misalnya 5.000 ataukah 2.000 atau 10.000, semuanya itu harus dimasukkan semuanya. Tidak boleh misalnya 2.000 dikasih, 1.000-nya pakai dulu deh beli gula-gula, nanti 1.000-nya dikasih masuk persembahan. Itu tidak boleh, semuanya harus dimasukkan ke dalam persembahan. Nah,
itu tidak boleh dikurangi, apalagi diingkar. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang setia. Juga semua yang sudah dijanjikan untuk persembahan harus diberikan sesuai dengan jumlahnya, tidak boleh dikurang atau dipakai untuk kebutuhan yang lain. Nah, maka demikianlah firman Tuhan, dan Bapak Musa pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Bapak Musa menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel pun melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu selalu setia. Ia selalu menepati janji. Janji itu harus ditepati. Demikian kita juga harus setia terhadap Tuhan kita. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Buktinya pagi ini Tuhan Yesus masih mengizinkan kita untuk bangun pagi, untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan terambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-25, 26 dan 27. Jadi ada 3 pasal. Jadi orang tua di rumah kita bisa membacanya bersama dengan anak-anak di ayat 25, 26 dan 27 dengan pokok cerita kesetiaan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cerita kita tadi bagus ya, tentang apa? Tentang setia. Kita harus setia sama siapa, Bu Guru Nona? Sama Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh bohong. Nanti kita bilang, tidak lagi Tuhan lihat Ki. Tuhan tidak lihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan selalu memperhatikan kita. Jadi kita tidak boleh bohong dan harus selalu setia. Nah, dengan meresponi cerita kita tadi, kita menyanyi, setialah, setialah. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita. Tadi dibilang sama Ibu Guru Nona bahwa kita tidak boleh mengurangi akan uang persembahan. Jadi apa yang diberikan kepada Mama kita harus kasih masuk semuanya. Sambil menjalankan persembahan, sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi segala milikku. Dan
kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Nah, sebelum kita berdoa, semuanya lipat tangan, kita tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat segala yang Engkau sudah berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau menolong kami Tuhan Yesus, dan Engkau membangunkan kami. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa buat mama papa yang ada di rumah, kakek nenek Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka keluar masuk rumah dalam mencarikan kehidupan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari virus COVID-19 ini, karena kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus pasti menyertai kita dan selalu menolong kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus yang ada di rumah dalam setiap masa pendidikan mereka. Meskipun mereka di rumah Tuhan, Engkau selalu memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan dalam bermainnya Tuhan, dalam masa tumbuh kembangnya, dalam masa mereka belajar, Engkau juga selalu menyertainya, memberikan mereka berkat-Mu, bahkan Engkau memberikan kepintaran dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Engkau juga selalu memberikan kesehatan dan Engkau jauhkan mereka dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin Tuhan ada dalam kelemahan tubuh ataukah mereka yang berulang tahun. Engkau kiranya menyembuhkan mereka, Engkau memberikan kesehatan, bahkan terima kasih buat pertambahan usia yang Engkau telah berikan kepada mereka. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, jaga dan lindungi mereka siang dan malam. Kiranya Engkau selalu hadir dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Berdoa Tuhan Yesus buat segenap pemerintah kami, baik yang ada di Makassar bahkan yang ada di pelosok-pelosok Tuhan, kiranya Engkau juga selalu memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Engkau memberikan kesehatan, Engkau menjaga dan melindunginya. Bahkan kami juga berdoa buat para medis, para aparat keamanan Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga selalu memberkati, menjaga dan melindungi mereka kemanapun mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Berdoa buat persembahan kami Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami berkat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mempersembahkan persembahan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Masih semangat? Masih semangat Kak Nona? Masih, iya. Kalau begitu mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi anak-anak kecil Tuhan cinta. Nah, bagaimana lagi gayanya? Ya, jarinya disatukan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Dan Tuhan selalu menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Nah, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi kita menyanyi. Tahu ndak lagunya Kau Temanku, Ku Temanmu. Sambil goyang ya.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.